Sebelumnya selamat akhirnya bergabung di My Music Records. Terima kasih. Dengan senang hati. Senang hati. Gimana nih Mas akhirnya memutuskan untuk masuk ke My Music Records tuh seperti apa sih? Ya, memutuskan awalnya tuh gara-gara dulu sempat mantan manajerku ya, teman lama lah. Dia kan sempat aku minta urusin karena pengen ngeluarin single nih kan, rencananya kan singlenya udah lama banget terbengkalai. Nah akhirnya baru sekarang lagi kita mulai lagi, ini lagu lama aku sama Bongki. Nah dia menyarankan untuk lu mendingan gak usah pakai manajemen sendiri atau gak usah ngusahain sendiri gitu karena banyak biaya atau segala macam dan ribet ngaturnya. Udah di umur lu kayaknya mendingan lu ditangani sama label aja. Nah dikasih masukan My Music. Itu ada Adeko Binta kan kebetulan teman lama. Nanya-nanya lah sama Ade, nelfon segala macam, set. Ade ngomongnya enak, kita ketemu juga di Bro Studio segala macam, dia menjelaskan bahwa segini gitu. Jadi intinya kalau di label My Music itu tenang deh, kita urus segala macam dan semuanya transparan dan semuanya fair gitu. Nah semuanya pas kita diceritain itu oke juga nih, apalagi di umurku sekarang ini kayaknya udah emang enak untuk diurus lah gitu, secara manajemen, secara segala macam lah, konten. Apalagi musik zaman sekarang kan nggak seperti zaman dulu kan, pasti ada embel-embel segala macam, bukan hanya mengeluarkan musik atau single gitu, ada konten dan lain-lain. Nah itulah akhirnya setuju dan sama-sama nyaman. Akhirnya yaudah kita fix untuk bekerja sama. Oke. Mas, tapi gimana sih akhirnya agak kesulitan gak sih gitu, maksudnya dari sebelumnya kan dari tahun 90-an itu kan sudah bermusik Ya. dan 2003 itu memutuskan untuk film. Ya. Nah sampai 2024 pun film masih rilis kemarin dan luar biasa laku dan memutuskan lagi ke musik tuh perjuangannya susah gak sih gitu? Perjuangannya susah, lebih ke waktunya gitu loh sebenarnya. Nah itu waktunya tuh ibaratnya film itu mengganggu dalam tanda kutip ya. Kadang-kadang kita udah benar-benar fokusin, udah bikin timeline untuk bikin single atau album atau pengen nyanyi solo lagi gitu. Kalau band kan emang ada dance company kan, jadi pengen solo lagi. Nah itu kadang-kadang ada jadwal film masuk yang akhirnya kita nggak fokus di situ lagi. Nah mulai sekarang aku udah tuh nggak seperti itu lagi cara kerjanya, jadi benar-benar fokus nih. Gue benar-benar pengen ngeluarin satu single dulu, karena terakhir ngeluarin single kan tahun 2017, berikan waktu itu udah lama banget gitu loh. Jadi emang pengen lagi aja gitu loh. Dan dengan kondisi musik sekarang juga lebih seru sih, lebih penasaran lagi kan, seandainya kita bisa mengeluarkan single. Nah akhirnya ya udah. Nah ternyata dengan kefokusan itu akhirnya aku bisa juga gitu mengeluarkan single dan bisa kok diatur sama film, jadi masih aman lah. Semua sih tergantung dari akunya sendiri gitu loh, lu mau apa enggak. Kalau masalah jadwal ya pasti datang aja terus, entah dari film, entah dari nyanyi, entah dari band atau solo segala macam. Yang penting ketika lu bisa fokuskan itu, semuanya bisa jalan. Nah itu yang ternyata gue fokusin dan akhirnya bisa berjalan semuanya sampai akhirnya single yang akan keluar ini juga bakal keluar. Oke. Gitu. Mungkin bisa di-spill nggak sih Mas, singlenya ini menceritakan soal apa dan inspirasinya dari mana gitu? Ya ini masih tentang cinta, tentang pernyataan dan pertanyaan seorang pasangan terhadap pasangannya, tapi pertanyaan dan pernyataan yang bijak gitu loh. Intinya dia sangat mengerti keadaannya seperti apa, dan apapun yang terjadi demi kebahagiaan sama-sama, apapun yang terjadi, entah itu istilahnya membuat terpuruk atau menyakitkan atau segala macam, ya udahlah. Yang penting intinya adalah, karena kita kadang-kadang menganggap cinta itu kan nggak egois, ya kan. Cinta itu nggak mikirin kita sendiri, memikirkan orang juga gitu. Jadi gimana caranya supaya apapun yang terjadi dua-duanya tetap bahagia, karena kan kita dipertemukan dengan cara yang bahagia. Kalau emang harus berpisah pun ya harus dengan cara yang paling fair, paling enggak gitu. Nah inilah cerita tentang seperti itu. Cuman kalau mau dibilang endingnya happy ending atau sad ending, jangan. Ini spoiler, jangan. Ini ibaratnya teaser dulu, sinopsisnya dulu. Jadi ceritanya, gambarnya seperti itu. Oke. Proses penggarapannya sendiri berapa lama Mas? Proses penggaramannya cepet banget, karena ini kan lagu lama. Sebenarnya ini lagu ini diciptakan pada tahun
waktu aku solo tuh sekitar tahun 2005 2006 lah. Lama banget ini lagu. Dulu kan sempat punya album solo, terus ketika produser tidak jadi produser kita lagi, akhirnya kita bingung nyari. Kan dulu kan emang harus ada investor segala macam kan, kita nggak ada, akhirnya ya itu terbengkalai. Akhirnya aku banyak jadwal syuting, terus ada proyek yang lain juga, akhirnya udah. Nah tiba-tiba aku cek email, pas cek email itu, loh kok ini lagu masih ada, ternyata ini lagu, ada beberapa lagu. Nah yang aku pilih untuk single yang akan aku keluarin pertama ya itu lagu itu. Akhirnya izin sama Bongki, Bong gue keluarin, udah keluarin aja, yang penting ntar kita gampang lah, kita atur bagi-bagiannya kan aman pasti kan gitu. Udah Bongki sih ibaratnya udah di level itu udah aman lah ya, yang penting lu keluarin aja gitu. Nah akhirnya memutuskan untuk musiknya diganti. Kalau dulu kan band kan, full band kan, ada drum ini, aku pengennya lebih raw aja, lebih akustik bisa dibilang, lebih ballad bisa dibilang, agar supaya istilahnya suara ekspresiku terhadap lagu itu tuh lebih kerasa gitu loh, lebih sepi, lebih hening, tapi lebih justru lebih deep ya, lebih deep, lebih nusuk gitu loh. Aku berharap seperti itu. Dan musiknya juga akustik, dan di aransemen sama Chico itu gitarisku yang pas SOG tahun 90-an. Jadi aku sekarang banyak percaya sama dia untuk soal aransemen. Ya udah akhirnya Cik tolong aransemen, akhirnya take vokal, dan akhirnya udah set segala macam. Nah tinggal gimana ya udah, akhirnya kita ketemu main musik. Nah udah akhirnya kita kerja sama. Oke. Untuk berarti kan ini lagu udah diciptakan udah puluhan tahun lalu berarti kan ya gitu. Masih ingat nggak sih inspirasinya tuh dari mana sih Mas? Inspirasinya sih dulu tuh aku sama Bongki bukan inspirasi dari bukan lagu, justru inspirasi ke konsep kita dulu. Dulu tuh Bongki tuh inget banget, gue pengen buat lo tuh kayak bublenya Indonesia. Gue masih inget tuh Bongki udah lupa kayaknya. Gue mau buat kayak bublenya Indonesia, lo nyanyiin tuh dengan gaya lo yang akhirnya bisa membuat apalah ya. Kita dulu kan ngayal-ngayal kan membuat penonton atau perempuan yang mendengarkan suara dengan dia, makanya dia memunculkan vokalku banget dengan lagu-lagu seperti itu ya, niatnya seperti itu, jadi konsepnya seperti itu. Nah yang kesini ya seperti aku bilang lebih karena kan musiknya itu zaman dulu kan, jadi sekarang lebih update. Nah kalau dibilang konsepnya dulu itu inspirasinya ya emang kita suka ngayal aja. Aku mau Bongki kan tukang ngayal kan, aku juga kebetulan emang tukang ngayal aja. Udah cintanya cinta apa ya udah kadang-kadang kayak gitu aja, udah bikin aja gitu. Kita mulai dari kalimat first line dulu, entar lama-lama baru nyambung gitu. Jadi dan kita juga terbiasa membuat musiknya dulu, notasinya dulu, baru kita buat lirik gitu loh. Jadi ya karena emang dari zaman dulu, cuman mungkin lebih update-nya musiknya yang kita bawa zaman sekarang gitu. Tapi kalau menurut aku sih, kalau cinta itu kan ya temanya ya pasti menembus zaman ya dan waktu ya kayak gitu ya. Tergantung dari musiknya juga, tergantung dari ekspresinya, tergantung dari relate-nya pada zaman sekarang. Karena kan musik itu kan nggak ada rumusnya ya. Betul. Lu harus buat apa segala macam belum tentu juga. Yang penting buat jujur aja, berkarya aja. Kita coba, kalau nggak coba kita nggak tahu apa-apa, ya udah kita mulai aja gitu loh. Oke, tapi akhirnya yang membuat gairah bermusik itu muncul lagi, apa memang sebelumnya pada saat bermain film itu juga, aduh gue udah pengen balik ke musik lagi nih, atau gimana sih Mas? Jujur ada, seperti itu. Jadi ya bisa dibilang nih, kalau bilang jujur ya, lo kan asalnya emang anak band gitu kan. Walaupun banyak orang kan udah gap nih, banyak gap kan. Wah Aryo tuh mulainya dari film gitu loh. Enggak, dia tuh dari band segala macam. Nah ditambah kemarin ada beberapa lagu yang sempat di remake dan itu sempat menjadi istilahnya ukuranku juga sih. Ternyata banyak banget orang-orang yang masih ingin dengar aku nyanyi, ingin dengar suaraku, ingin punya aku lagu solo, ingin aku menyanyikan lagu cinta, ingin aku menyanyikan lagu slow, ballad atau segala macam. Nah gitu loh. Kadang-kadang selama ini kan mungkin ada juga yang mereka nganggap ini sih rock and roll banget karena papa rock and roll. Jadi ada macam-macam. Nah, apapun itu, aku akhirnya merangkum semua itu menjadi sesuatu. Nih kayaknya emang it's time nih, udah waktunya nih gue nih, gitu loh. Karena emang ya udah akhirnya, yaudah deh, buat akhirnya ya udah. Mudah-mudahan ntar tahun 2025 ini menjadi awal yang baru lagi gitu, baru lagi buat
aku secara musisi, secara vokalis, secara penyanyi untuk bisa mengeluarkan single baru lagi gitu.